Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempelajari mengenai volume, bangun ruang, kubus dan balok. Di sini terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama, 3.5, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan kubus seperti kubus satuan. Yang kedua, 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan benda-benda kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat menentukan volume bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan. 3. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. Ayo kita belajar. Yuk simak videonya, simak baik-baik ya. Sebelum mempelajari mengenai volume kubus dan balok, mari kita review mengenai kubus dan balok lagi. Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai kubus terlebih dahulu. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 bidang persegi yang masing-masing dinamakan bidang sisi. Semua sisi kubus ini sama dan sebangun atau kongruen. Dapat dilihat di sini merupakan contoh dari beberapa benda-benda yang berbentuk kubus dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada rubik, dadu, dan kado. Berikut ini terdapat unsur-unsur dari kubus. Terdapat 6 unsur. Yang pertama memiliki 8 buah titik sudut, yang kedua memiliki 12 usuk yang sama panjang, 3 memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi dan kongruen, 4 memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang, 5 memiliki 4 buah diagonal ruang, 6 memiliki 6 buah diagonal. Selanjutnya ada balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 bidang persegi panjang yang masing-masing dinamakan bidang sisi. Semua sisi adalah sama dan sebangun atau kongruen. Berikut ini adalah beberapa contoh dari benda-benda yang berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kulkas, lemari, keranjang, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur dari balok ini terdapat 6 unsur. Yang pertama memiliki 12 usuk, yang kedua memiliki 6 buah bidang atau sisi berbentuk persegi panjang, yang ketiga memiliki 8 buah titik sudut, yang keempat memiliki 12 diagonal sisi, yang kelima memiliki 4 diagonal ruang, dan yang keenam memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Baiklah, setelah murid-murid mereview kembali apa itu kubus dan balok, sekarang kita akan mempelajari mengenai volume kubus dan balok. Baiklah, di situ terdapat kubus besar yang tersusun atas tumpukan kubus-kubus kecil yang disusun sedemikian rupa, sehingga bentuknya seperti pada gambar di samping ini. Nah, bagaimana apabila kita akan menghitung berapa banyaknya kubus kecil-kecil yang menyusun kubus besar tersebut? Ya, tentu saja kita tidak perlu untuk membongkar tumpukan tersebut. Lalu, apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita cukup menghitung berapa sih baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas. Kemudian kita kalikan. Karena dalam tumpukan pada baris pertama itu terdiri dari 5 kubus satuan, maka kita langsung saja kalikan dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung volume kubus itu dapat dicari dengan rumus V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3, di mana V sama dengan volume, S sama dengan panjang sisi atau usuk. Nah, di sini karena untuk kubus ini ke samping, ke belakang, ke atas, ini memiliki ukuran yang sama, maka maka dicari dengan rumus S kali S kali S. Gitu, oke. Untuk lebih memahami lebih lanjutnya, kita ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, di sini Ibu akan membahas mengenai satuan volume. Satuan volume adalah satuan panjang kubik, misalnya milimeter kubik atau yang dilambangkan mm pangkat 3
cm kubik atau yang dilambangkan dengan cm pangkat 3. Selanjutnya ada meter kubik atau yang dilambangkan dengan m pangkat 3 dan lain sebagainya. Baiklah, di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, terdapat gambar kubus dengan panjang 8 cm. Maka berapakah volume kubus tersebut? Langsung saja kita masukkan dengan cara mencari volume kubus yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu V sama dengan S kali S kali S, dimana di situ karena S-nya 8 cm, maka kita langsung hitung saja 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm sama dengan 512 cm kubik. 512 ini yaitu hasilnya dari 8 dikali 8 dikali 8. Sedangkan cm kubik ini dari cm dikali cm dikali cm. Maka hasilnya dapat dibaca, yaitu saya ulangi lagi, dari panjang kubus tersebut yaitu 512 cm kubik. Baiklah, kita lanjutkan pada nomor 2, yaitu di mana terdapat sebuah kubus dengan panjang sisi 12 dm. Berapakah volumenya? Mari kita jawab. Nah, di sini ditanyakan volume, berarti kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan S dikali S kali S, di mana S ini 12 dm dikali 12 dm dikali 12 dm, yaitu sama dengan 1728 dm kubik. Baiklah, sesuai yang sudah Ibu katakan tadi, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bilangan kubik. Oke lah, langsung saja pada bilangan kubik atau pangkat 3. Pangkat itu apa sih? Pangkat adalah perkalian berulang. Jika 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5, maka 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Karena dalam materi tentang volume kubus ini berkaitan erat dengan bilangan kubik atau pangkat 3. Karena dimana untuk menghitung volume kubus yaitu dengan cara V sama dengan S pangkat 3. Kalau kita tidak dapat menguasai pangkat 3 ini, maka kita akan sulit untuk memahami materi volume kubus ini. Maka setidaknya kalian mulai sekarang dapat menghafalkan bilangan pangkat mulai dari 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 seperti contoh yang sudah Ibu lampirkan sini. Nanti kalian hafalkan ya. Nah, kebalikan dari pangkat 3 yaitu akar pangkat 3, bilangan seperti lambang grafit. Lalu di situ terdapat angka 3 atau pangkat 3. Jika tidak ada akarnya, namanya akar kuadrat atau akar pangkat 2. Sedangkan bilangan yang akan kita cari berapa akar pangkat 3-nya ditempatkan pada daerah titik-titik, maka dapat dibaca dengan akar pangkat 3 dari bilangan pada titik-titik tersebut. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, di mana 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Artinya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Artinya akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Dan selanjutnya ada 8 pangkat 2 yaitu 512. Artinya akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan hasil dari A 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64. Kita langsung bahas aja di sini. 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Sedangkan akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi 27 ditambah 4 sama dengan 31.
Yang poin B yaitu akar pangkat 3 729 dikali 2 pangkat 3. Baiklah, di sini akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Sedangkan 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi 9 dikali 8 sama dengan 72. Selanjutnya nomor 2, berapakah panjang rusuk kubus yang volumenya 27 desimeter kubik? Untuk mencari volume dapat dicari dengan cara V sama dengan S pangkat 3. Sedangkan ini kebalikannya, volumenya sudah diketahui. Yang ditanyakannya adalah panjang rusuknya, maka S bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume atau akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Jadi panjang rusuk kubus ini yaitu 3 desimeter. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai volume balok. Dengan cara yang sama seperti kubus yang sudah dibahas tadi, apabila ada tumpukan-tumpukan kubus kecil yang membentuk suatu balok, maka cara menghitungnya yaitu berapa banyak kubus satuan penyusunnya. Itu kita cukup menghitung berapa banyak baris dari samping, berapa banyak baris ke belakang, dan berapa banyak baris ke atasnya. Nanti dapat dikalikan. Nah, apa yang membedakan dengan kubus? Jika kubus sisinya sama panjang, sedangkan balok itu berbeda. Nah, dengan balok yang menyamping ini disebut dengan panjang, yang di belakang ini disebut dengan lebar, dan yang di atas ini disebut dengan tinggi. Nah, pada gambar ini berapa sih banyaknya kubus penyusunnya? Maka dapat dihitung dengan 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 kubus satuan, di mana panjangnya itu 5, lebarnya itu 3, dan tingginya itu 2. Jadi ada 30 kubus satuan. Jadi balok dapat dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, atau dapat dituliskan dengan P kali L kali T, karena panjang kali L ini adalah luas alas dari persegi panjang. Nah, maka volume balok dapat dicari dengan rumus luas alas dikali tinggi, yang mana V sama dengan volume, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada contoh soal berikut. Di situ dapat dilihat terdapat gambar sebuah balok dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Berapakah volumenya? Kita dapat cari dengan mudah, yaitu dengan menggunakan rumus balok, di mana V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, atau P kali L kali T, yaitu 12 cm dikali 5 cm dikali 8 cm sama dengan 480 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Sebuah balok mempunyai luas alas 32 cm persegi. Berapakah volume balok tersebut jika tinggi balok 5 cm? Nah, di situ kan luas alasnya balok itu kan mempunyai 6 sisi. Sisi yang bawah itu namanya alas. Luas alas di situ dikatakan 32 cm persegi, sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa volume balok dapat dicari dengan rumus V sama dengan luas alas dikali tinggi, sehingga tinggal dikalikan saja ya. 32 cm persegi dikali 5 cm, maka hasilnya 160 cm kubik. Kita lanjut pada soal nomor 3, yaitu tempat air yang berbentuk balok mempunyai volume 240 desimeter kubik. Jika ukuran panjang dan lebarnya masing-masing 8 desimeter dan 6 desimeter, berapakah tinggi tempat air tersebut?
Kita jawab ya. Nah, di situ kan volume sudah ada, panjang dan lebarnya sudah ada, yang ditanyakan yaitu tingginya. Kita coba seakan-akan untuk mencari volumenya, yaitu dengan rumus V sama dengan P kali L kali T. Lalu yang diketahuinya kita ganti dengan angka V, yaitu 240, sehingga 240 sama dengan 8 dikali 6 dikali T, karena T nya yang kita cari. Karena T nya yang belum diketahui, jika 8 dikali 6 dikalikan 2 dikalikan sehingga 240 ini sama dengan 48 dikali T. 240 ini dikalikan berapa gitu, sehingga T dapat dicari dengan cara 240 dibagi 48. T ini sama dengan 5 desimeter atau 50 cm. Baiklah, melihat pada contoh nomor 3 ini tentunya ada kesimpulan ya, apabila kita akan mencari tinggi sementara panjang dan lebar sudah diketahui dan V volume sudah diketahui. Ternyata caranya adalah volume sama dengan 48. Nah, 48 ini asalnya dari mana? 48 tadi asalnya dari panjang dikali tinggi. Jadi perlu diketahui bahwa jika volume balok diketahui, untuk mencari salah satu ukuran yang belum diketahuinya, maka di situ kalau kita akan mencari panjangnya itu berarti volume dibagi dengan lebar dikali tinggi. Nah, bagaimana jika kita akan mencari lebar? Tentu saja volume dibagi panjang dikali tinggi. Dan yang terakhir seperti dalam contoh nomor 3, yaitu tadi jika kita akan mencari tingginya berarti volume dibagi panjang dikali lebar. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi volume kubus dan balok? Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan ya. Sekian dari Ibu, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.